Oke, di video kali ini gue pengen sharing-sharing experience gue main Genshin Impact ya kan. Salah satu game berat parah ya, bergiga-giga di HP Android 2 jutaan. Ini handphone, wah gila sih. Ntar. Tadi sebenarnya video ini tuh udah gue upload ya tadi siang. Cuman karena gue ngeditnya chaos ya, jadi gue main game sambil ngebacot dan suara voice over gue ketiban sama suara game gue. Sama suara gue ngegame. Jadi gue upload ulang lagi dan ya lu tonton aja video gak jelas ini. Dan sorry banget tadi kalau gak salah udah ada 400 atau 500 orang apa yang udah nonton. Habis itu langsung gue take down videonya. Nah, jadi ini adalah sebuah handphone Android Black Shark. Ini handphone gaming punya, dulu harganya 8 jutaan. Sekarang lu udah bisa beli 2 atau 3 jutaan. Serah lu mau beli di mana ya. Kalau nanya lu jual apa enggak, gue kagak jual ya kan. Gue cuma bikin video aja. Dan kalau dibandingkan sama iPhone, wah gila, nggak ada apa-apanya lah iPhone ya. Apalagi iPhone yang harganya sama atau beda lebih mahal dikit lah. Nah, jadi ini yang lagi lu lihat ini jadi background aja. Gue sambil ngebacot apa sih yang gue rasain. Gue ngegame pakai handphone gaming harga 2 juta atau 3 jutaan ini. Nah, actually handphone gaming ini tuh bener-bener awal rilisnya itu mahal ya. Cukup mahal untuk sebuah handphone Android. Kalau iPhone baru harganya 20 juta, hampir 30 juta, wajar lah. Karena sebagian orang tuh ya beli karena gengsi boy. Tapi kalau Android itu orang tuh kayak lebih kritis ya. Ini speknya apa ya kan bla bla bla. Untuk handphone ukuran 8 juta pada saat rilis, pertimbangan orang tuh berat parah untuk beli sebuah handphone Android ya. Beda sama iPhone. Ada iPhone keluaran terbaru, wow sekian juta, sikat beli ya. Kalau nggak foto KTP dulu ya kan sebelum beli. Nah, yang gue rasain dengan HP gaming ini emang harganya udah murah, cuma 2 atau 3 jutaan, tersedia di varian 6 GB sama 8 GB ya kan. Yang harga 2 jutaan itu ya of course lu dapat RAM 6 GB-an. Harga 2 juta berapa sih bang? Kalau lu cari-cari di online atau e-commerce gitu ada yang jual 2,5 juta sampai 2,8. Dan tapi ini handphone cukup langka ya, cukup rare, agak susah nyarinya. Kalau yang RAM 8 GB itu masih di atas 3 jutaan. Dan kalau lu beli, pastiin unitnya itu harus lu cek total. Karena handphone gaming tuh kan otomatis udah dipakai kerja keras ya. Kerja berat lah ibaratnya, meskipun orangnya cuma ngegame tok. Tapi kan berat-berat itu apps-nya ya kan. Jadi lu ngetesnya harus kudu, ya teliti. Takutnya ada salah-salah ya kan. Ya ujung-ujungnya lu beli malah matot nanti. Nah, yang gue rasain kalau ngegame pakai handphone ini ya, lu bisa lihat sendiri nih betapa lancarnya gue ngegame pakai ini. Oh ya, gue sedikit jelasin. Yang lu lihat ini adalah screen record dari Black Shark 2. Nah, screen record dari Black Shark 2 ini adalah kekurangan yang gak gue suka banget ya. Jadi kalau gue ngegame sambil screen recording pakai HP Black Shark ini, dia tuh screen recordnya tuh down frame-nya parah banget. Jadi gue ngegame tuh gak patah-patah men. Tapi hasil rekamannya tuh jadi kayak patah-patah. Padahal lancar banget. Makanya kalau lu lihat sini mungkin ada kayak lag-lag dikit. Aslinya gak nge-lag sama sekali nih HP buat main game-game berat kayak gini. Buat PUBG sikat, Genshin Impact juga disikat sama HP 2 jutaan ini. Of course kalau perbandingan harga ya antara Android lain yang baru di harga 2 juta, gue mending pilih Black Shark 2 ini sih. Ya lebih powerful lah. Terus kalau dibandingkan sama iPhone di harga 2 jutaan, anjir. Gue aja coba bandingin sama iPhone 11 yang harganya masih lebih mahal dari handphone Black Shark 2 ini. iPhone 11 itu panas kalau buat ngegame, panas dan gue gak nyaman banget pakainya. Tapi untuk Black Shark 2 ini adem panasnya itu yang gue rasain ketika main Genshin Impact ini. Gue main Genshin Impact tuh hampir sejam kalau gak salah ya. Cuma ini video udah gue cut gitu ya, biar gak kepanjangan gue juga ngebacotnya. Yang gue rasain ngegame pakai handphone gaming yang udah murah, yang dulu harga 8 juta sekarang cuma 2 jutaan. Main game masih lancar banget, meskipun game kan dari saat handphone ini rilis sampai sekarang tuh udah berupdate, udah berkali-kali update kan, PUBG, Genshin. Nah yang gue rasain tuh masih cukup lancar dan enak banget main. Jadi kalau lu ada kayak budget murah, cuma 3 juta atau 2 jutaan, lu bingung nih mau beli HP apa, atau lu tuh orang yang gak terlalu pikirin banget bentuk HP. Kalau HP gaming tau lah bentuknya agak nyentrik gitu ya kan. Lu tuh gak terlalu peduli sama bentuk desain HP, dan lu bukan anak gaming juga, tapi lu gak mau tuh HP lemot dan budget lu cuma 2 jutaan atau 3 juta. Udah HP begini aja udah tok lu pakai. Kayaknya pakai setahun 2 tahun buat daily gitu kayak nggak ada masalah sama HP ini, kayak nggak ada berat-beratnya gitu. Karena buat ngegame aja lanjai parah.
Kalau dibandingkan sama iPhone itu, anjir, iPhone itu pertama emang nggak nge-lag juga, cuman lebih cenderung panas. Kalau yang dirasa nge-lag ya, gue kasih perbandingan aja deh, karena kemarin gue buat video Black Shark 2 itu ada yang bilang tetap lebih worth it iPhone bang, ya iPhone 14 Pro bla bla bla. Gini, yang gue bandingin ini harganya. iPhone itu kalau dibandingkan sama Android ya susah, karena nggak apple to apple dan beda market juga ya kan. Apalagi kadang gue suka ngebacotin antara flagship dan non flagship, otomatis nggak apple to apple banget kalau di head to headin. Yang gue bandingin dari sini ya sisi price-nya, yang gue banding itu dari sisi harganya. Lu modal 2 jutaan dapat HP gaming kayak gini, itu udah worth it parah. Daripada lu modal 2 jutaan lu beli iPhone second, yang lu dapat tuh HP tua, iya sama-sama tua sih sama Black Shark nih. Tapi at least iPhone tua itu, at least HP Black Shark 2 ini lebih kepake menurut gue daripada iPhone tua. Lu 2 jutaan beli iPhone dapat iPhone tua, udah nggak dapat updatean iOS yang paling baru. Kalau lu belinya yang ada poni-poninya, otomatis ada minus-minusnya, mungkin masih dapat contoh kayak iPhone X dah, lo cari harga 2 jutaan tuh minusnya udah kayak apaan tahu ya kan. Tapi kalau lo belinya kayak iPhone 14, iPhone 13, itu kastanya udah the next level lagi, udah beda kasta, udah nggak bisa lah dibandingin sama Android murah, udah nggak make sense gitu pola pikirnya. Dan yang gue rasain ya, kalau gue punya budget yang minim dan gue beli iPhone, itu gue buat main game gak bisa, panas, terus ya buat daily juga kayak kentang. Sebenarnya iPhone tuh banyak yang kentang men. Terus buat dipakai foto juga, ya gue lebih suka pixel, portrait dari pixel harga sejutaan itu kayak ngalahin iPhone yang harga 5 juta, 6 juta. Gue bingung gitu sekarang iPhone kayak gimana gitu. Nah kalau dari sisi performa kita fokus deh. Yang gue rasain pakai HP gaming ini, pertama nggak ada panas-panasnya. Angetnya ini gue bisa gambarin ya. Angetnya ini gue main Genshin Impact pakai HP gaming 2 jutaan ini, kayak lu lagi browsing atau nonton YouTube sesekali tipis-tipis lah. Dan itu kan handphone tuh kepake tuh kayak hangat lah. Ya hangatnya kayak gitu lah. Nggak yang kayak panas kayak lu lagi rekam video tuh sampai lama gitu kan, panas banget tuh kalau biasanya HP dibuat ngerekam video gitu. Nggak sepanas itu. Handphone itu masih ringan, enak banget. Lu lihat aja nih gue, enteng banget gitu. Gue bisa fokus. Ciri-ciri handphone tuh enak kalau lu bisa lihat. Itu tuh orang tuh bisa fokus nge-gamenya karena nge-lag-nya kagak ada, nggak panas. Handphone tuh kalau udah panas juga nggak enak. Ciri-ciri handphone boros tuh ya, gampang panas. Kalau udah panas, consumption baterainya itu jadi boros. Jadi baterai mAh-nya kecil, consumptionnya boros ya cepet habis. Contohnya iPhone ya kan. Banyak orang bilang iPhone nggak perlu mAh-nya gede karena dia daya chipsetnya rendah. Iya benar, tapi iPhone yang baru. Kalau iPhone udah jadul ya boros-boros aja. Jadi kesimpulan gue, kalau lu modal 2 jutaan daripada beli Androidan baru, mendingan beli HP inilah. Buat lu yang ngincar speed, buat ngegame, atau buat ya daily apapun itu. Dan kalau dibandingkan sama iPhone yang harga sama di 2 juta atau 3 juta, nggak ada apa-apanya sumpah. Ini enak banget.